ya. Ya saya diajarin teman saya itu buat punya namanya buku impian gitu guys ya. Jadi buku impian ini tulis apa yang kita pengen, kalau perlu kita cari gambarnya gitu guys ya. Habis itu kita tempel dan kita tulis, kita spesifikin lah harganya berapa, kapan kita pengen punya. Inilah di... Oh my god, beda ya, orang kaya mah nggak naik mobil, naik helikopter. Saya punya impian punya rumah, ada landasan heli di pinggir danau. Tahun 95 saya sudah nulis impian saya. 95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dan landasan heli ada di pinggir danau. Ada yang udah saya tempel, ada yang belum. Misalkan nih saya pengen punya Lamborghini, habis misalkan saya pengen punya apalagi nih ya, private jet ini guys ya. Ya impian itu, ya awalnya saya pengen punya Ferrari kayak gini juga dibilang orang gila gitu pasti sama orang-orang gitu guys ya. Ya nggak apa-apa, namanya bermimpi itu kan gratis gitu kan ya. Tujuan saya itu satu sih, bagian orang tua saya gitu guys. Gimana caranya supaya selama saya masih hidup, saya itu bisa bagian mereka gitu. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Yes, jadi dalam hidup ini mimpi gratis. Masuk gratis saja Anda tidak berani. Asal bisa ngomong, nyampe. Nah masalahnya kita ngomong nggak. Kadang-kadang nggak bisa ngomong kita. Asal kita bisa mikirin sesuatu, nyampe. Masalahnya kita kepikiran nggak. Ada orang ngomong begini, saya pengen nerbangin pesawat nggak pakai ngisi bahan bakar 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kan crazy ini. Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi saya hadir lupa di Perancis. Saya hadir sendiri di Perancis, ketemu dengan inisiatornya, ketemu dengan pemimpinya, ketemu kemudian dengan pilotnya, ketemu dengan penggagasnya, dan dia bercerita bahwa apapun sebenarnya kalau kita pikirin nyampe. Nah, kalian mau lihat nih. Yang sering banget saya bahas Ferrari warna merah. Dari dulu ya. Dari tahun 2016 nih ada tulisannya, guys. Dari tahun 2016 pokoknya. 2016 saya udah tulis ini. Jadi, ya kalau asal kalian mau tahu, jadi maksudnya apa ya? Ya ini memang impian saya gitu, guys. Saya beli persis sama kayak yang di foto ini gitu, guys. The Power of Dream adalah moto dari perusahaan raksasa Honda Motor. Moto yang dicetuskan oleh pendirinya yaitu Soichiro Honda. Segala sesuatu bermulai dari mimpi. Kalimat tersebut memang benar. Keberhasilan setiap orang dimulai dari sebuah mimpi. Mimpi adalah kekuatan yang membangun mental manusia untuk lebih maju. Sebuah penelitian di Harvard Business School pernah melakukan penelitian tentang hubungan antara memiliki cita-cita dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan pencapaiannya. Hasilnya, 84% responden ternyata tidak punya impian. 13% punya impian yang spesifik dan jelas, tetapi tidak menuliskannya. 3% memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis. Setelah 10 tahun, seluruh responden itu disurvei kembali perkembangannya. Ternyata, 13 orang yang memiliki impian spesifik dan jelas, tapi tidak menuliskannya, memiliki penghasilan 2 kali lipat dibandingkan 84 orang yang tidak punya impian. Dan hebatnya, 3% orang yang memiliki cita-cita dan menuliskannya memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan 97% lulusan lainnya. So, Anda ingin jadi yang mana? Menjadi mayoritas 84% yang tidak punya impian, bagian 13% yang memiliki impian yang spesifik namun tidak menuliskannya, atau bagian dari minoritas 3% yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis, dan memiliki penghasilan 10 kali lipat dibanding 97% lainnya. Tetapkan pilihan Anda saat ini juga. Desainlah masa depan Anda sespesifik mungkin.
Misal jika Anda memiliki impian memiliki sebuah mobil, Anda harus menjabarkan mobil apa yang ingin Anda miliki, warna apa, tipe apa, harganya berapa, kapan Anda ingin mencapainya. Lebih baik lagi jika Anda menetapkan juga bagaimana langkah-langkah mencapainya. Setiap orang memiliki impian yang berbeda-beda untuk masa depannya. Maka dari itu, kelompokkan impian Anda. Saat dirimu bermimpi besar, secara otomatis kamu berpikir untuk membuatnya menjadi nyata. Dengan begitu, pikiran bawah sadar Anda akan menciptakan jalan untuk mencapainya. Ketika kamu menuliskan tujuan di atas kertas, kamu akan melibatkan aktivitas otak untuk menghasilkan kalimat dan rencana yang koheren, serta meningkatkan dan memasukkan pikiranmu ke dalam memori jangka panjang. Intinya, kamu akan mengingat lebih detail tentang hal-hal yang kamu catat, yang mana hal ini juga akan membuat kamu tetap fokus untuk bekerja menuju tujuanmu. Semua orang memiliki mimpi, semua orang memiliki cita-cita. Namun sangat sedikit yang berani bermimpi besar dan meyakini mimpinya sendiri. Banyak yang berani bermimpi besar, namun banyak pula yang mimpinya mudah sekali lenyap hanya karena kata mereka, mimpimu terlampau tinggi. Yakinlah, pegang erat mimpi-mimpimu. Jangan dengarkan mereka. Sekaranglah saatnya mewujudkan mimpi-mimpi itu. Gali dan keluarkan semua potensi terbaikmu. Wujudkan semua ide-idemu. Bangun pondasi mimpimu mulai dari saat ini. Sekarang. Wah nggak tahu dah, saya kalau cerita begini suka dianggap bohong sama orang. Iya bener Ji, nggak masuk akal. Pak, siapa juga kalau judulnya masuk akal mah bukan mimpi Pak namanya. Anak SMP, ya impiannya masuk SMA. Lah itu mah bukan impian ngok. Lalu dari SMP ya ke SMA lah. Ngaco aja. Kamu apa impian kamu? Saya habis SMA mau masuk UI. Itu impian kamu masuk UI? Iya, impian lu kedeketan. Habis SMA di mana-mana orang kuliah gitu loh. Itu bukan mimpi, Pak. Saya tenaga honorer, pengen jadi mimpi saya pengen jadi karyawan tetap. Itu mah bukan mimpi, kira. Saya ini karyawan tetap, pengen jadi manajer. Ya. Iya, biasa banget itu loh. Saya sekarang punya kamera kecil, pengen yang punya tele. Itu mah biasa banget. Mimpi itu selalu yang menggelegar itu loh. Kalau mimpi itu selalu yang menurut orang nggak mungkin. Lo ngimpi lo, itu begitu orang bilang lo ngimpi lo, itu dia ambil Pak. Najib tuh, la ilaha illallah, 3 miliar ditaruh sama orang Korea. 3 hari dia nggak tidur. 3 hari dia nggak tidur. Berapa hari kemudian tuh orang Korea datang. Itu duit masih lengkap Pak, 3 miliar. Orang Korea jatuh cinta sama dia. Orang Koreanya jatuh hati sama dia. Orang Korea bilang Anda the honest man in the world. Dia bilang kamu nih orang paling jujur di dunia. Akhirnya Pak, tambang yang dibeli oleh orang Korea inilah yang diserahkan sama Najib. Gila gak? Hah? Perasaan baru kemarin. Kalau cerita dia jadi sopir saya kira-kira tahun 2003-2004 tuh. 2010 kejadian, 2009 kejadian. Berarti kan cuma perlu perjalanan 5 tahun. Cuman kita emang gak berani mimpi. Siapa diantara ibu bapak yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci? Coba. Ya lu gak ngimpi sih. Ngimpi enggak. Orang kalau ngimpi apa mengeces. Orang kalau ngimpi Pak sampai netes air liur, kira-kira begitu. Hah? Asal ngelihat orang pakai baju putih rasanya udah di Mekah aja. Hah? Asal ada orang ngelihat pakai peci putih rasanya udah nangis saja. Itu baru mimpi Pak. Kalau cuman kepengen doang mah. Apalagi untuk sesuatu yang gede, kecuali yang kecil. Misalkan saya pengen banget nih ke Tanah Abang, ya mungkin nggak perlu kayak apa tahu. Tapi kalau ke Tanah Suci kan sesuatu nih, bangun impiannya. Cela ibu bisa beli 4 ntar. Yakin, mikir satu-satu loh Pak. Mikirnya jangan satu. Mikirnya udah semua nih kontrakan punya ente itu. Pak, saya pertama kali ngagetin orang kampung Ketapang. Ada kontrakan orang paling kaya di Ketapang, saya beli tuh waktu itu, izin Allah SWT. 1000 meter tuh kontrakan. Bererot tuh, berapa pintu itu.
Saya termasuk yang tidak ditawarin waktu itu karena nggak ada duit. Tapi hebat yang punya kontrakan. Bener itu, yang punya kontrakan ngomong begini. Itu si Yusuf ya, emang orangnya nggak punya duit tuh, tapi dia punya Allah tuh. Coba aja tawarin ke dia, gitu Pak. Oh, saya terharu itu. Haji Jajak namanya tuh. Haji Jajak tuh datang. Jam, duit kan nggak bunyi Jam. Lu aja yang beli nih, gitu. Saya bilang sama dia, berapa Bang Haji? 1.000. Udah 1 miliar angkat gitu. Ngomongnya kayak ngomong pepaya sama semangka ya. Udah 1 miliar sono angkat. Waduh. Bismillah lo Pak. Bismillah. Kita sholat aja dah.